Wanita misterius yang menyeret Limbat ikut terbawa-bawa dalam kasus dugaan pencurian mobil akhirnya muncul ke publik. Kemarin saat datang ke Polres Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Ibu Linda bungkam di hadapan para awak media. Namun lewat Ibrahim, akhirnya terungkap pula bahwa selama dalam proses pemeriksaan, Ibu Linda ternyata menyempatkan waktunya untuk bertemu Ibrahim dan mengungkapkan permintaan maaf atas kejadian yang sudah berlalu. Namun benarkah permintaan maaf dari Ibu Linda ditolak oleh Ibrahim? Lantas seperti apa status Ibu Linda pasca menjalani pemeriksaan kemarin? Benarkah ia ditetapkan sebagai tersangka? Saya tadi lewatin ruangan pemeriksaan itu, saya tidak tahu kalau Ibu Linda lagi sedang di BAP karena saya kan nggak kenal yang mana. Nah, tadi sudah dijelasin dan Ibu Linda juga ketemu, sempat salaman minta maaf. Itu bahasa tadi, minta maaf. Nah, kalau memang saya bilang, kalau memang kita mau menempuh jalan damai, saya manusia paling pemaaf, saya juga akan mengarahkan nyonya saya. Tetapi tolong ini transparan, uraikan permohonan maaf melalui media. Dan kedua juga secara tertulis. Dan yang ketiga, menyampaikan bahwa keterkaitan utang piutang itu sama sekali tidak ada. Nah ini, karena itu kan bagian fitnah. Saya juga nggak mau lagi masuk ke ranah fitnah. Ya, Ibu Linda diperiksa sebagai katakan saksi. Sebetulnya Linda itu bukan sebagai saksi kalau bagi saya, karena Linda kan sebagai katakan tersangka ya, karena kan sudah jelas bahwa Linda mobilnya dari sebuah rumah Linda. Nah, perkara nanti dia itu betul apa tidaknya dia sebagai dugaan pencurian, itu nanti di pengadilan. Namun tak hanya Ibu Linda yang menjalani pemeriksaan, tampak pula Master Limbat yang ikut terbawa-bawa dalam kasus ini juga hadir di Polres Jakarta Utara kemarin. Didampingi tim kuasa hukumnya, lalu seperti apa hasil pemeriksaan kepada Master Limbat setelah dijejali dengan 16 pertanyaan serta diperiksa selama lebih dari 4 jam? Benarkah Limbat memang tak bersalah? Bang, jangan ngalangin bang. Stop lo. Sini bang. Udah ya, bentar. Tadi ada 16 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik ya, dalam jangka waktu kurang lebih 4-5 jam pemeriksaan. Nah, terkait dengan apa yang menjadi materi pemeriksaan, saya kira itu rahasia penyidikan yang tidak bisa kita bagikan ke media. Tetapi pada intinya bahwa klien kami hanya menceritakan tentang apa yang dia ketahui dan apa yang dia lihat terkait dengan peristiwa yang dilaporkan. Kedatangan Master Limbat ke Polres Jakarta Utara memang sempat menjadi pusat perhatian. Tak terkecuali bagi Ibrahim yang selama ini gencar menuding Limbat sebagai salah satu pelaku pencurian mobil. Tapi benarkah antara Limbat dan Ibrahim pun telah ada kesepakatan damai 1 hari sebelumnya? Apa yang membuat Ibrahim mengaku sudah ada damai, namun pihak Limbat justru menampik bahwa telah ada pertemuan sebelumnya dengan Ibrahim? Benarkah Ibrahim sedang mengarang cerita di hadapan para awak media? Kalau soal menyangkut masalah saudara Limbat, di sini lawyernya kemarin sudah pertemuan dengan saya. Nah, di sini bahwa rencana akan mewujudkan suatu perdamaian. Saya belum pernah meminta itu. Pengakuan Ibrahim bahwa pihak Limbat telah meminta damai memang menyisakan teka-teki. Karena ternyata sebelumnya pihak Limbat telah diam-diam melaporkan Ibrahim ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Pasalnya melalui beberapa pernyataannya di media, Ibrahim diduga telah mencoreng nama baik Limbat sebagai seorang publik figur. Lantas benarkah sesungguhnya Ibrahimlah yang ingin meminta maaf dan berdamai dengan Limbat karena telah mencemarkan nama baik Limbat? Jika benar, apakah karena Ibrahim pun mulai takut karena sebentar lagi akan segera dipanggil polisi terkait kasus pencemaran nama baik Limbat? Saya pertegas ya, bukan kami yang mau melakukan permohonan maaf kepada saudara Ibrahim, tapi atas fasilitasi dari Ketua Umum Front Pemuda Muslim Maluku, ya, atas dasar Ketua Umum Front Pemuda Muslim Maluku, Bapak Umar Kei, menyampaikan kepada saya bahwa Ibrahim mau melakukan perdamaian. Nah, tapi kami belum merespon itu karena prosesnya masih berjalan, masih dalam penyidikan. Jadi kami menunggu hasil penyidikan daripada Polres Jakarta Utara. Nah, kalau Master Limbat melakukan permohonan maaf, itu tidak mungkin.
kami juga tidak menyarankan permohonan maaf, karena selama ini yang klien kami sudah merasa dicemarkan nama baik. Oleh karena itu makanya kami menempuh jalur hukum, yaitu melaporkan balik Saudara Ibrahim ke Polda Metro Jaya, dan mungkin minggu depan ada ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Itu ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh Saudara Ibrahim di media yang kami setelah kami analisa itu telah mencemarkan nama baik klien kami. Kita akan melihat bahwa hukum itu sendiri harus adil bagi pelapor maupun yang terlapor. Maka kita akan melihat, biarkan proses ini berjalan dulu untuk kita secara profesional menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Kemudian nanti kalau memang ada wacana untuk itu, kita serahkan kepada mereka berdua. Yang jelas kita sebagai alat negara penegak hukum memproses semua laporan yang masuk secara proporsional dan profesional. Mulai Senin 5 Oktober, Intens pindah jam tayang ke jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Hanya di RCTI, oke. Saksikan terus ya pemirsa Intens. Pemirsa, kini Intens hadir setiap pukul 9 pagi. Jangan lupa saksikan terus Intens. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Sebelum kau pergi jauh, aku inginkan satu kali lagi merasakan indahannya senyumanmu, satu kali lagi. Tiga hari ku tak berhenti.